Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan Ibu Ulan. Di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Nah anak-anak, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka kita harus bisa menjaga kesehatan kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu menggunakan masker, M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, M yang ketiga yaitu menjaga jarak, M yang keempat yaitu menghindari kerumunan, dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa dicukupkan. Nah sebelumnya anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya, seperti buku dan juga pensilnya. Nah anak-anak semuanya, kita hari ini akan membahas mengenai mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Nah materinya yaitu di sini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi terkait karakter yang dimilikinya. Lalu untuk IPS yaitu kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh terkenal pada masa kerajaan Hindu serta peranannya apa di setiap tokohnya. Lalu untuk PPKN kita akan membahas mengenai keberagaman suku bangsa berdasarkan adat istiadat yang dimilikinya. Nah anak-anak, di sini kita akan membahas bahasa Indonesia terlebih dahulu yaitu mengenai karakter yang dimiliki tokoh dalam cerita fiksi. Nah, sebelumnya apa itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau khayalan. Nah, cerita fiksi ini dibuat oleh pengarang seakan-akan cerita itu nyata ya anak-anak. Nah, di sini ada tokoh dalam cerita fiksi. Nah, tokoh dalam cerita fiksi itu apa sih? Tokoh itu apa sih? Nah, tokoh itu merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita dan terjadinya interaksi di dalam cerita. Nah, anak-anak, di sini ada contoh cerita fiksi mengenai bawang merah dan juga bawang putih. Nah, kita baca sama-sama ya ceritanya anak-anak. Pada suatu hari terdapat sebuah keluarga yang damai dan bahagia. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan bawang putih. Namun keluarga itu berubah karena ibu bawang putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Keluarga itu pun menjadi sedih. Tak jauh dari rumah mereka terdapat janda dan anaknya yang bernama bawang merah yang sering datang ke rumah bawang putih untuk sedang bertamu. Lama-kelamaan, setelah berbincang-bincang, ayah bawang putih terpikirkan untuk menikah dengan ibu bawang merah untuk menemani bawang putih yang kesepian karena ditinggalkan ibunya. Setelah menikah, ibu bawang merah dan bawang merah sangat baik, tapi lama-kelamaan sifatnya itu berubah menjadi jahat karena ibu dan bawang merah ingin warisan ayah bawang putih dan ingin menyingkirkan bawang putih. Dan ayahnya pun bukan bahagia tetapi malah jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Nah, saat bawang putih pergi untuk mencuci pakaian ibu tirinya dan bawang merah, namun sedang mencuci pakaian baju ibu tirinya tersebut hanyut ke sungai. Bawang putih mencari dan terus mencari, dan setelah itu dia pulang ke rumah untuk mengatakan bahwa baju ibunya itu hanyut ke sungai. Namun, bukannya kasihan, ibunya itu menyuruh bawang putih mencari sampai dapat, dan dia ketemu baju itu di sebuah gubuk. Namun, bawang putih harus menginap selama 1 minggu. Setelah pulang, nenek itu menyuruh bawang putih memilih labu, dan labu itu dibawa oleh bawang putih dan berisi emas. Hal itu pun ingin dilakukan oleh bawang merah. Namun setelah sampai di rumah, ia dan ibunya mendapat ular dan mereka pun mati karena digigit ular. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca cerita mengenai bawang merah dan bawang putih. Nah coba di sini kita akan menentukan ada tokoh siapa saja sih di dalam cerita tersebut. Nah di dalam cerita tersebut itu terdapat tokoh bawang merah, lalu ada ibu bawang merah, bawang putih, dan juga ayah dari bawang putih. Nah karakternya itu seperti apa sih yang ada di dalam tokoh tersebut? Nah karakter bawang merah itu yaitu munafik, jahat, dan suka berbohong. Lalu untuk karakter dari ibu bawang merah sendiri juga sama, yaitu munafik, jahat, keras, dan juga keras ya. Nah untuk karakter dari bawang putih tersendiri, bawang putih itu ada karakternya baik hati, lembut, rajin, penyabar, dan juga patuh ya. Karena terlihat bawang putih itu selalu nurut sama ibu bawang merah dan juga bawang merah. Nah, di sini ayah dari bawang putih yaitu baik. Nah, yang selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mata pelajaran IPS mengenai tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan peranannya. Nah,
Di sini ada Aswawarman. Nah, Aswawarman itu berperan sebagai raja pertama kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki peranan besar dalam perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tokoh Mulawarman. Nah, Mulawarman itu kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Jika dilihat dari cerita penulisannya, Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai mengalami masa yang gemilang. Dari Yupa diketahui bahwa masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Mulawarman sangat dermawan terhadap rakyatnya. Dan selanjutnya di sini ada Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Tarumanegara dengan sikap kepahlawanannya. Hidup pada masa kerajaan Hindu, ia berjuang mati-matian untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, dimulai dari memperbaiki aliran sungai, membangun saluran air, hingga memerangi bajak laut. Kehidupan rakyat di sekitar istana kerajaan Tarumanegara pun menjadi lebih aman dan sejahtera. Ia adalah sosok yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Sampai-sampai rakyat kerajaan Tarumanegara mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciareten sebagai wujud kecintaan rakyat terhadapnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tokoh Erlangga. Nah, kedatangan Erlangga di Jawa Timur membawa pengaruh bagi perkembangan agama Hindu. Prasasti Pucangan berbahasa Jawa kuno memberikan keterangan bahwa Erlangga pernah menjalankan tahapan Grehasta dan Wanaprasta, yaitu menjadi pertapa di hutan Wanagiri, serta membuat bangunan suci di Kapucangan dengan tujuan agar generasi penerus Raja Erlangga di Jawa Timur senantiasa menjalankan ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Erlangga telah menegakkan ajaran Dharma, yaitu mengemban tata tertib dan menciptakan keadilan demi kedamaian antara kedua orang putranya, yaitu Mapanji Gerasakan dan Samarawijaya. Erlangga membagi kerajaan menjadi dua jenggala dan Panjalu agar tercipta keadilan dari ketertiban di bumi Jawa Timur. Nah, di sini selanjutnya ada tokoh dari Ken Arok. Nah, Ken Arok ini merupakan seseorang yang pertama kali membangun kerajaan Singasari dan menjadi raja pertamanya. Ken Arok mengadakan pemberontakan yang berhasil membunuh semua penguasa Kediri, termasuk rajanya saat itu, yaitu Kertajaya. Dan Ken Arok berhasil membunuh Tunggu Ametung dengan keris Empu Gandring. Yang selanjutnya di sini ada Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1292 sampai 1307. Nah, untuk menjaga ketentraman kerajaan, maka Raden Wijaya mengadakan konsolidasi dan mengatur pemerintahan. Orang-orang yang pernah berjasa dalam perjuangan diberi kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya, Arya Wiraraja diberi tambahan wilayah di Lumajang sampai Blambangan. Desa Kududadu dijadikan desa perdikan. Demikian juga teman seperjuangannya yang lain diberi kedudukan, ada yang dijadikan menteri, kepala wilayah, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini ada Hayam Wuruk. Nah, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk yang berkuasa sejak tahun 1350 sampai 1389. Nah, Hayam Wuruk ini menjadi pemimpin saat usianya 16 tahun. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya, Tribhuwana Tunggadewi atau Putri Raden Wijaya. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit memiliki kekuatan yang signifikan dalam membangun relasi dengan Cina, Champa, Kamboja, Annam, dan Thailand atau Siam. Sekitar tahun 98, kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Nah, Gajah Mada adalah panglima tertinggi Mahapati sekaligus tangan kanan dari Hayam Wuruk.
Nah, yang selanjutnya di sini ada Gajah Mada. Nah, peranan dari tokoh Gajah Mada ini yang pertama yaitu sebagai Mahapati Majapahit yang sangat gagah, kuat, dan pemberani. Yang kedua yaitu sebagai pencetus Sumpah Palapa atau Sumpah Menyatukan Nusantara. Nah, yang ketiga yaitu sebagai tameng Kerajaan Majapahit untuk menumpaskan segala bentuk pemberontakan. Nah, yang keempat yaitu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang melawan dan tak tunduk pada kerajaan Majapahit. Dan yang kelima yaitu sebagai Panglima Mahapati yang selalu setia terhadap kerajaan dan raja-raja Majapahit. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mata pelajaran PPKN yaitu tentang keberagaman suku bangsa berdasarkan adat istiadat yang dimilikinya. Nah, sebelumnya apa sih keberagaman suku bangsa itu? Nah, keragaman suku bangsa itu adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat. Contohnya itu di Indonesia memiliki suku bangsa yang bermacam-macam seperti suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini ada adat istiadat. Nah, adat istiadat itu apa sih? Nah, adat istiadat itu merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Nah, di sini ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia, yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Bugis, suku Minang, suku Madura, suku Banjar, dan suku Ambon. Dan sebenarnya masih banyak suku-suku lainnya. Nah, di sini Ibu akan membahas beberapa macam suku di Indonesia, yang salah satunya itu di sini ada suku Jawa. Nah, suku Jawa ini memiliki upacara adat, yaitu nama upacara adatnya Sekaten. Nah, Sekaten itu adalah upacara tradisional Jawa yang diadakan dalam 7 hari sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad. Upacara ini berasal dari kota Surakarta dan Yogyakarta. Nah, berdasarkan asalnya, istilah Sekaten adalah upacara yang berasal dari istilah Syahadatain, yang dalam Islam dikenal sebagai frasa tauhid. Upacara Sekaten dilakukan dengan melepas 2 alat gamelan dari keraton, yaitu gamelan Kyai Guntur Madu dan gamelan Kyai Guntur Sari untuk ditematkan di Masjid Agung Surakarta. Nah, yang selanjutnya di sini ada upacara adat Tedaksiten. Nah, upacara ini itu merupakan upacara adat di mana bayi yang mulai belajar jalan dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Upacara turun-temurun ini dilakukan dengan tujuan sebagai rasa syukur orang tua atas kesehatan anaknya yang sudah bisa menapaki alam sekitar. Dan selanjutnya yaitu di sini ada pakaian adat. Nah, pakaian adatnya itu ada adat Solo Basahan. Nah, busana ini biasanya disebut juga sebagai dodot yang kerap digunakan di daerah Solo dan Jawa Tengah secara umum. Tradisi Solo Basahan diketahui berasal dari lingkungan keraton. Pakaian adat ini memiliki makna dan filosofi yang dalam, di mana dalam busana ini mengandung simbol berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Simbol itu berada di setiap elemen tata rias hingga busana yang digunakan. Nah, lalu di sini juga ada pakaian adat Jawi Jangkep. Jawi Jangkep merupakan pakaian adat Jawa Tengah yang biasa digunakan kaum pria. Pakaian adat itu terdiri atas motif bunga-bunga dan kain jarik yang bercorak batik. Contoh pakaian Jawi Jangkep adalah beskap yang dipakai beserta blangkon dan keris. Nah, pakaian Jawi Jangkep memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan. Dalam ajaran filosofi Jawa, pakaian ini dikenal dengan istilah piwulang sinandi. Selain itu, kancing dalam pakaian adat beskap melambangkan semua tindakan yang diambil harus diperhitungkan dengan cermat. Nah, yang selanjutnya di sini ada rumah adat dari suku Jawa. Nah, di sini ada rumah adat Joglo, rumah adat Limasan, dan juga rumah adat Tajung. Nah, selain rumah adat, di sini juga ada makanan khasnya. Nah, di sini ada makanan gudeg, nasi gandul, dan juga tiwul. Nah, selain itu di sini juga ada kepercayaan dari suku Jawa tersendiri. Nah, sistem kepercayaan orang Jawa telah terbentuk sebelum datangnya Hindu-Buddha. Budiono Herusatoto mengatakan kepercayaan itu animisme, yakni kepercayaan adanya roh atau jiwa pada semua benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Mereka juga memegang dinamisme, yaitu kepercayaan adanya tenaga magik pada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda termasuk kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Nah, selanjutnya di sini ada suku Sunda. Nah, selain suku Jawa ada juga suku Sunda.
Di suku Sunda ini memiliki upacara adat yaitu Serentahun. Nah, upacara Serentahun ini merupakan upacara kebiasaan adat khas tradisional Jawa Barat, di mana upacara adat ini intinya adalah mengangkut padi atau mengangkut pare dari sawah ke leit atau lumbung padi dengan menggunakan pikulan khusus yang disebut rengkong dengan diiringi tabuhan musik tradisional. Kemudian diadakan riungan atau pertemuan antara sesepuh adat atau pemuka masyarakat dengan para pejabat pemerintah setempat. Lalu di sini juga ada upacara adat sunatan. Nah, upacara sunatan atau hitanan ini dibuat dengan maksud agar alat vital pengantin sunat menjadi bersih dari segala kotoran. Pada kepercayaan agama Islam, seorang anak yang telah melaksanakan ritual sunatan berarti telah melaksanakan salah satu syarat sebagai umat Islam. Bagi kaum perempuan, upacara sepitan dilaksanakan pada saat anak itu berusia bayi agar tidak malu. Nah, dalam tata cara adat, pelaksanaan upacara ini pada laki-laki dilakukan saat menginjak umur 6 tahun. Dalam upacara sunatan, selain mengundang para haji sunat, juga mengundang para kerabat dan tetangga pengantin sunat. Nah, yang selanjutnya di sini ada upacara pesta laut. Nah, kebiasaan upacara adat pesta laut ini umumnya digelar di daerah Jawa Barat, seperti Pelabuhan Ratu di Sukabumi dan Pangandaran yaitu di Ciamis. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala hasil laut yang diperoleh oleh para nelayan dengan alat transportasi laut juga ditunjukkan sebagai permohonan keselamatan agar para nelayan selalu diberi keselamatan. Nah, yang selanjutnya dari suku Sunda ini di sini ada pakaian adatnya. Pakaian adatnya itu yang pertama ada pakaian adat pangsi dan juga kebaya. Nah, pakaian adat pangsi ini biasa dikenakan oleh laki-laki dan kebaya itu digunakan oleh kaum perempuan. Nah, yang selanjutnya di sini ada rumah adatnya. Nah, rumah adat dari suku Sunda yang pertama itu ada badak heai. Nah, di sini rumahnya panggung semua, cuma namanya itu ada badak heai, rumah adat Jolopong, Parahu Kumurep, dan Tagog Anjing. Nah, di sini ada kepercayaan. Nah, kepercayaan dari adat Sunda ini yaitu disebut Sunda Wiwitan atau kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau biasa disebut animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Akan tetapi ada sementara pihak yang berpendapat bahwa agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monoteisme purba, yaitu di atas para dewata dan hayang dalam pantheonnya terdapat Dewa Tunggal tertinggi Maha Kuasa yang tak berwujud yang disebut Sang Hyang Karsa yang disamakan dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini selanjutnya ada suku Minangkabau. Di sini ada upacara. Nama upacaranya itu Bali Mau. Nah, upacara Bali Mau atau Bali Mau Kasai atau mandi Bali Mau berarti menyambut bulan suci Ramadan. Upacara ini biasa dilaksanakan sehari sebelum bulan puasa. Upacara ini sebagai simbol ungkapan rasa syukur atau kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu juga sebagai simbol penyucian dan pembersihan diri secara lahir dan batin. Nah, yang selanjutnya di sini ada pakaian adatnya. Pakaian adatnya itu ada bundo kanduang sama pakaian penghulu. Nah, bundo kanduang itu biasa dikenakan oleh perempuan dan pakaian penghulunya itu biasa digunakan oleh laki-laki. Nah, selain itu di sini ada rumah adatnya. Rumah adatnya itu bernama Rumah Gadang. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, selain itu ada makanannya juga. Makanan khasnya di sini ada nasi kapau, lamang tapai, dan juga kampiun. Nah, selain makanan ada juga kepercayaannya. Nah, kepercayaan dari suku Minangkabau ini itu sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam. Masyarakat desa percaya dengan hantu seperti kuntilanak, perempuan menghirup ubun-ubun bayi dari jauh, dan menggasing atau santet, yaitu menghantarkan racun melalui udara. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika anak-anak kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan, bisa tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.